Sebelumnya saya minta maaf untuk Bolo Bakar, teman-teman Ngobsesi, pokoknya semuanya atas ketidakmunculan saya di channel Bakar Production. Selama jenengan tidak muncul di channelnya Bakar, itu penonton memergoki penjenengan, memergoki Anda muncul di channel lain. Ngobsesi, ngobrol seputar seni. Oke, sedulur Ngobsesi dan Bolo Bakar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ngobsesi, ngobrol seputar seni. Kali ini saya bersama Mahanovi Faizahida atau Mbak Maha Mindul. Ya, gimana kabar Mbak Mindul? Alhamdulillah, saya Mas. Tambah dino, tambah muda manis, tambah muda ayu. Alah, tambah lemu, tambah kuru aku. Ya, pas lah. Pas lah, Sedeng, seminggu. jadi ora lemu banget, ora kuru banget. Pas, yang Pas. sedang-sedang saja. Iya, soalnya mau lanang senengannya serada gini-gini iki ya. Iya. Rada-rada memel-memel sithik ngene ya. Iya. Oke. Kali ini saya menjawab pertanyaan dari penonton Bakar yang bertanya-tanya, sebenarnya Mbak Mindul itu beberapa episode ini nggak muncul di podcast di episodenya Bakar, itu kemana aja sih Mbak? Gini Mas, sebelumnya saya minta maaf untuk Bolo Bakar, teman-teman Ngobsesi, pokoknya semuanya atas ketidakmunculan saya di channel Bakar Production. Minta maaf lah intinya. Kok minta maaf sih? Mergo ngopo? Yo, karena 2 bulan lalu saya kan bolak-balik Blitar Solo toh Mas. Oh, ada job atau ada apa itu? Rabi aku Mas. Mbak Mindul rapi. Jadi nenggon episode Bakar ki Mbak Mindul kuwi pegatan. Pegatan. Nek nenggon dunia nyata Mbak Maha itu rapi nikah. Rika. Ora kabar-kabar piye? Nek ora digedhe-gedhe ki piye? Ora Mas gak direjakno. Gak direjak istilahnya kono ora direjakno. Ora direjakno. Yuk hanya keluarga, teman dekat, kerabat tok wae lah. Sementing kan sah kuwi to Mas. Iya, yang penting sah. Yang penting sah. Oke. Selamatlah kalau gitu. Lah nanti rencana tinggalnya di Blitar atau di mana nanti? Kalau ini ngalir aja Mas, sementara kan juga kerjaan juga banyak di Solo kebetulan. Ya kalau ada job di Blitar, pulang ke Blitar. Jadi ngalir wae Mas, wirawiri gak apa-apa. Suami orang Solo. Orang Solo. Suaminya orang Solo. Oke. Jadi bagi penonton Bakar yang bertanya-tanya, kenapa toh Mbak Mindul kok jarang muncul di episodenya Bakar? Jawabannya adalah menikah. Tapi Mbak. Tapi apa? Dengan alasan yang sudah jenengan utarakan baru saja itu, menikah. Oke, itu bisa ditompo nalar. Logis. Tapi gini, selama jenengan tidak muncul itu, tidak tayang di episodenya Bakar, itu muncul persepsi publik tentang kayak Mbak Mindul kuwi duwe masalah, enek masalah karo intern Bakar. Apa alasannya mau nikah tak apa enek masalah liane gitu loh maksudnya? Gini loh Mas, yang namanya suatu film, suatu sitkom lah bisa dikatakan, makanya sitkom ya kan ya. Otomatis bosen lah Mas, lek tokoe gur kuwi weh. Mungkin jenengan juga sebagai penulis naskah itu butuh penyegaran dengan tokoh-tokoh baru, dengan tokoh-tokoh lain. Mosok Mindul terus, ibaratnya ki lek wong mangan ki mosok mangan jangan bayam terus, sate terus. Bosen toh, pengen bakso, mesti pengen lote apa-apa lah ngono kuwi ta. Melakukan penyegaran tokoh. Iya. Dengan cara mengurangi porsi. Iya, porsinya dikurangi. Ya itu bisa diterima lah ya. Tapi gini, selama Mindul tidak muncul, itu kan porsi aktor perempuan yang sudah di-highlight saat ini adalah Mimin dan Kenes. Nah, dengan momen jenengan menikah dan akhirnya jarang muncul di Bakar, dan sekarang yang di-highlight adalah Mimin dan Kenes, apa jenengan nggak muncul ketakutan kalau posisi Anda
di hati penggemar Bakar itu tergeser oleh dua aktor perempuan itu? Takut tenang malah kayak Ya ora lah Mas, ya Apa? ngopo. Hak untuk menyukai itu kan hak pribadi, hak netizen. Bebas Mas. Gak masalah toh, sampean ki yo lucu. Iki suwi-suwi anu iki pertanyaan iki menjerumus ke jurang. Kira tak provokatif. Tapi kan gini, ini saya mewakili penonton Bakar. Tapi di kehidupan nyata hubungan jenengan dengan Kenes dan Mimin baik-baik saja toh? Baik-baik saja toh. Mereka semua tuh teman saya. Kadang lek gak syuting ya WA-an, ya komen-komenan story, biasa lah. Ya artinya dengan pemain Bakar tidak ada masalah, di internnya Bakar juga tidak ada masalah. Iya. Tapi Mbak, Tapi lagi. Apa? Gini, selama jenengan tidak muncul di channelnya Bakar, itu penonton memergoki penjenengan, memergoki Anda muncul di channel lain. Saya sebut channelnya ya, di Pelosok Digital. Kalau nggak salah itu konten kreator dari Tulungagung ya? Iya, Tulungagung. Tulungagung. Nah, ini menimbulkan persepsi atau memunculkan tafsir yang lebih gila lagi. Soalnya gini, Bakar itu sitkom, Pelosok Digital itu juga sitkom. Nah itu gimana itu? Jadi apakah Anda akan menandingkan dua sitkom yang sedang naik saat ini? Gini loh Mas, selain sebagai seorang penyanyi, aku promosi saya mau katanya coba aku ya. Nah, ini juga seorang penyanyi. Ya, nikahan apa acara apa bebas ya kan. Iya. Selain sebagai seorang penyanyi, saya ini juga sebagai seorang aktor. Dan aktor itu menurut saya perjalanannya itu untuk berproses. Dan untuk berproses itu menurut saya itu bebas dimanapun tempatnya, nggak hanya di Bakar, nggak hanya di Pelosok Digital. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau mengajak saya untuk berproses monggo. Barangkali jenengan mau buat film komedi baru, sitkom baru. Ayo dhewe nggawe sitkom anyar wae. Apa? Kira-kira judulnya apa? Balada apa? Balada janda baru. Balada janda baru, mosok lagi nikah wis jadi janda. Eneng usum saiki. Usum ngono. Jadi usum jadi untuk menaikkan rating seorang artis itu cerai dulu. Berarti pengadilan agama itu memiliki andil yang cukup besar untuk menaikkan rating seorang artis. Oh, saiki buka apa TikTok, apa Instagram kabeh kan perceraian ini sedang naik. Mulia sekali Anda ya. Oke. Jadi kan itu di perannya di Pelosok Digital itu perannya apa sih, Mbak? Saya itu sebagai cinta pertamanya Mas Bardolo. Namanya tetap Mindul? Tetap Mintu. Oke. Terus kalau di Bakar kan aku jadi ya ora nyambung sih Mas. Kayaknya gimana? Di Bakar kan aku ibaratnya wis jadi rondo ya. Ini kan aku perawan sih Mas. Oh perawan. Jadi ceritanya di Pelosok Digital itu aku tuh nggak nikah karena menanti nagih janji pacarku ki sing meh ngerabi aku. Yang Bardolo. Oh Bardolo. Jebul Mas Bardolo malah wis rabi. Bojone loro sisan. Jadi aku nek kono iki nuntut ben dirabi dadi bojoku telu. Tapi ya lho, ini Pelosok Digital itu penontonnya lagi naik dan di episode yang ada Mintul Bakarnya itu rate-nya cukup tinggi. Itu rahasianya apa Mbak sampai jenengan punya daya pikat yang cukup lah menurut saya. Aku menangnya menjual loh Mas. Oh, sombong Anda ya. Oke. Lah pertanyaanmu ki lho. Oke, aku terima. Aku ngalah deh dengan jawaban. Pertanyaanmu ngono kuwi kok. Ini kan aku ya lumrah toh, mungkin ada tips-tips untuk aktor-aktor baru untuk bagaimana toh jadi peran yang kira-kira itu gandar secara cara orang Jawa, gandar karismanya itu bisa menarik penonton misalnya gitu loh. Kauno sih Mas. Kauno ya menang anu ki mau ya kok komikatmu ya. Ya kan sing penting tau dadi aktor iki kan menjiwai apa yang peran sing dikei oleh sutradara sesuai porsinya. Porsinya. Ya wis, enggak dilebihkan, enggak dikurangi,
pas jadi penonton ki bisa menerima seperti itu. Penonton Rosok Digital lagi naik, tapi mohon maaf, kondisinya Bakar Production itu penontonnya sedikit menurun. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya ini. Jadi karena penonton Bakar sedikit menurun, terus jangan-jangan jenengan itu di pelosok digital cuma untuk pelarian aja. Kita kerja itu kan butuh kenyamanan kan ya. Oke. Sejauh ini jenengan di Bakar masih nyaman atau sudah tidak nyaman? Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.